Maju Jaya Sakti Sejahtera. We are a company engaged in trading, established in 2013. Our company provides general merchandising such as iron and bicycle. Our vision is to be in the lead of logistic effort with the first service and work partner satisfaction. One of our mission is giving a service with integration system and following development technology. Company's legality. Our organization structure. Company purposes. General trading in this case are export and import, international trading, national for many things of trading such as ground sources, wood and furniture, iron and steel, distributor, supplier, dealer, and including fertilizer supplier. Sales contract process and sales confirmation. Cargo shipment process and shipping negotiation process. Our products, lot of machine, diesel generator P01D5 and E10P5, spare part machine roller plate and spiral gear, diesel generator P110D5 and P5D05, and many more. Company's documentation. Oke, baik, selamat sore kembali kepada seluruh partisipan. Kembali lagi bersama saya Temi dan rekan saya Vicky. Kami masih akan membantu untuk acara Expo Talk Show untuk beberapa jam ke depan. Expo Talk Show pada sore hari ini akan mengangkat tema The Impact of COVID-19 Pandemic to the World of Work. Pada sore hari ini kita ada dua narasumber. Izinkan kami terlebih dahulu untuk membacakan sedikit profil dari narasumber pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Yedwadi Rahmat Muhammad selaku Managing Underwriting Department Head di PT Resurindo Indonesia dan juga selaku owner dan founder dari Yanu Soya dan juga seorang pengajar di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu ada Bapak Alvin Adi Nugraha. Beliau merupakan Human Capital Department Head of PT Ria Surindo dan juga beliau pernah mendapatkan suatu achievement yaitu sebagai Indonesia Employee Values Award 2020 sebagai the most adaptive employee. Tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami undang Bapak Yanwardi Rahmat Muhammad dan juga Bapak Alvin Nugraha, perwakilan dari PT Ria Surindo sebagai pembicara pada sesi kita kali ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, halo semuanya, selamat sore. Kami suaranya terdengar, Yanu boleh cek mic dulu Yanu. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore teman-teman MC kita, dua orang saya nggak tahu nih namanya, duanya siapa ya? Boleh kenalan dulu nggak? Saya Temi dan rekan saya Vicky. Oh, Mas Temi, Mas Vicky, selamat sore. Nggak usah Sore manggil juga, Bapak. Pak. Nggak usah manggil Bapak. Oh. Peraturannya di sini adalah 88 orang sisanya nggak boleh manggil kita Bapak ya, Nu ya? Ya, harus gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak telah memberikan kesempatan bagi kami dari PT Asuransi Indonesia Utama Persero. Di sini ada saya dari Human Capital dan juga ada Yanu dari Marine Underwriter Department Head.
Di sini kami sangat senang bisa bergabung bersama dengan teman-teman dari Indonesia Ocean Expo 2021. Mungkin Mas Yanu ada yang ingin disampaikan nih, karena ini kayaknya punya Mas Yanu nih, sebenarnya kan ini panggilnya Yanu, ya kan, seorang marine underwriters. Boleh Mas Yanu sapa dulu teman-teman yang ada di sini? Ya, halo semua, salam kenal. Saya Yanu, saya dari PT Reasuransi Indonesia Utama. Dulu memang alumni di KLITB juga, angkatan 2009. Dulu sih jadi saya dulu ketua panitia acara ini, Mas Alvin, pas saya kuliah. Oh, pantesan ya. Jadi sekarang giliran saya dibawa-bawa sama Yanu. Iya, makasih ya Mas Alvin. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman di sini nggak semuanya tahu nih, PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau Indonesia Re ini apa sih gitu. Mungkin kita akan memiliki waktu sekitar 5 menit ya, ya, bisa ditampilkan company profile kita biar teman-teman sama-sama tahu. Oke? Silahkan Mas Yanu. Semua bergerak, dinamis, tanpa henti, membangun, beraktivitas. Tengah banyak ketidakpastian yang bisa terjadi, semua harus tetap berjalan dengan baik. Menjaga keseimbangan di tengah ketidakpastian. Berbagai risiko dan kesempatan yang sekarang tidak tampak. Untuk itulah Indonesia Re hadir. Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melaju dan dalam setiap aktivitas berbagai industri yang terus berkontribusi bagi negeri. Perusahaan asuransi menawarkan proteksi atas beraneka risiko yang mengancam keberlangsungan usaha. Kehadiran perusahaan reasuransi yang kuat menjadi penting, memastikan jaminan proteksi asuransi yang diberikan benar-benar melindungi. Indonesia Re terus berkomitmen dengan high quality capital capacity, mampu menjamin akumulasi risiko yang timbul dari proses reasuransi di Indonesia. Indonesia Re juga siap menopang perekonomian Indonesia dengan performa Reinsurance Security Quality Index tertinggi di Indonesia. Memberi keyakinan jaminan proteksi reasuransi yang berkualitas tinggi. Semua didukung dengan panel retrosesi terbaik di dunia. Saya Indonesia Re. Saya Indonesia Re. Saya Indonesia Re. Saya Indonesia Re. Indonesia Re memiliki energi dari setiap talenta yang bekerja di dalamnya. Human Capital Indonesia Re terdiri dari talenta yang datang dari berbagai latar belakang pendidikan tinggi dengan pengalaman dan pelatihan di dalam dan luar negeri serta memahami risiko di sektor-sektor industri. Indonesia Re bangga menjadi rumah bagi para talenta terbaik Indonesia. Energi dari setiap personel ini membawa Indonesia Re terus berkembang dan membukukan performa yang baik dalam pertumbuhan aset, pertumbuhan ekuitas, pertumbuhan premi reasuransi bruto, dan hasil underwriting bersih. Setiap pencapaian dan kepercayaan yang diraih oleh Indonesia Re adalah bagian dari perjalanan panjang perusahaan dalam industri reasuransi di Indonesia. Kebutuhan akan sebuah perusahaan reasuransi nasional yang besar sudah ada sejak masa awal Indonesia berdiri untuk menyerap kebutuhan kapasitas reasuransi di dalam negeri. Momentum terpenting bagi industri reasuransi Indonesia muncul tahun 2015. Pemerintah memutuskan untuk memperkuat perusahaan reasuransi nasional untuk menahan laju dana reasuransi ke luar negeri yang menambah defisit di sektor asuransi. Dengan berbagai aksi korporasi, akhirnya Indonesia Re resmi beroperasi sebagai perusahaan reasuransi di tahun 2016. Tanggung jawab atas kemajuan industri reasuransi di Indonesia membuat Indonesia Re terus berinovasi dengan memaksimalkan proses bisnis dan digitalisasi. Operasional dan layanan perusahaan didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan berbasis data. Dalam proses bisnis,
Indonesia Re memiliki target menjadi yang terbaik di Indonesia dan menjadi perusahaan reasuransi terkemuka di tingkat regional. Indonesia Re menetapkan New Excellent Services untuk memberikan yang terbaik bagi setiap stakeholders. Keunggulan dalam kecepatan akseptasi dan pembayaran klaim, serta menjadi pusat pengetahuan dan inovasi bagi industri. Berbagai strategi dan langkah yang diambil bagi Indonesia Re adalah komitmen untuk memberikan yang terbaik dan hadir untuk negeri. Pada akhirnya, setiap pencapaian harus dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia Re, reasuransi untuk Indonesia. Oke, gimana, udah ada bayangan sedikit ya tentang apa sih itu Indonesia Re? Mungkin sekali lagi kita simpulkan sebentar. Indonesia Re merupakan PT perusahaan yang bergerak di jasa reasuransi, di mana kami memberikan pertanggungan ulang untuk perusahaan-perusahaaan asuransi yang ada di Indonesia. Dan memang di Indonesia ini hanya ada 4 perusahaan reasuransi, dan kita merupakan satu-satunya badan usaha milik negara ya Mas Yanu ya. Dan memang tugasnya tadi, kalau misalkan teman-teman lihat, kita bergerak dari resiko ke resiko. Jadi kita hanya mendapatkan atau menerima risiko dari perusahaan asuransi yang dipertanggungan ulang ke perusahaan kita, seperti itu. Dari Mas Yano ada yang ingin tambahkan dulu? Udah langsung aja Mas. Langsung aja, boleh sikat. Saya nggak harus formal-formal banget kan ya? Di sini kita, atau harus formal, sorry. Pesertanya ada bapak ibu dosen yang terhormat nih. Saya nggak berani kalau depan dosen harus sopan kan ya. Oh, iya. Dosennya Yano sih lebih tepat ya. Kita langsung aja Nu. Kita langsung buka aja slide-nya. Siap. Oke, mana ini dia? Oke. Do work after coronavirus ya intinya ya. Ini kita sesuai dengan sesi yang disampaikan oleh panitia bahwa di sini kita pengen dengar, suara saya putus-putus atau gimana teman-teman? Cukup jelas? Jelas. Oke. The work after coronavirus itu memang merupakan hal yang mungkin teman-teman sebagai mahasiswa ya lebih tepatnya pengen tahu kayak apa sih yang berubah dengan adanya coronavirus di lingkungan kerja, dan atau kira-kira orang tuh setelah adanya corona itu kita bisa kerja normal atau enggak sih gitu kan ya. Jadi harapannya memang dalam sesi ini teman-teman sedikit bisa tercerahkan bagaimana sih perbedaannya sebelum dan adanya corona di lingkungan pekerjaan. Seperti itu ya objek dari sesi kita pada sore hari ini. Next, Mas Yanu. Oke, even though we are living in a difficult time, our future is still bright. Jadi ibaratnya meskipun kita lagi susah, optimisme harus tetap dijaga ya, Nu ya. Betul sekali. Betul. Jadi kita diajarkan untuk tidak pernah mengutuk kegelapan, tapi kita harus menyalakan lilin ibaratnya gitu. Cie. Gaya banget Indonesia Re ceritanya kan. Di sini kita akan refresh memori kita terkait dengan coronavirus. Silakan Mas Yanu dibacakan datanya. Iya, jadi per kemarin sih tanggal 5 Maret jam 1.25 di kasus di Indonesia sudah sampai 1,36 juta dengan kasus yang meninggal 36.000 dan tapi yang sembuh ada 1.176.000. Artinya harapan masih ada karena yang sembuh pun juga sebenarnya banyak. Jadi jangan patah semangat ketika lagi kondisi seperti ini. Oke. Lanjut kita Mas. Lanjut. Ini ibaratnya bukan nakut-nakutin, cuman kita pengen teman-teman juga aware dengan kondisi yang sekarang seperti apa ya. Jadi memang kita lihat masih ada angka positive rate yang cukup tinggi, tapi yang sembuh pun masih banyak. Jadi teman-teman yakin aja kita bisa dan sekarang juga sudah mulai program vaksinasi, kita mungkin akan kembali dalam waktu dekat lah ya untuk kehidupan normalnya. Sedangkan kalau berbicara tentang unemployment rate di Indonesia sendiri, memang bagaimana sih pandemik ini apakah memperburuk? Sudah jelas ya jawabannya. Kalau teman-teman lihat di data yang ditampilkan di layar, ini datanya diambil dari Biro Pusat Statistik, bahwa di 2018 dan 2019 saja itu tingkat ke unemployment work kita itu di sekitaran 5-5,30% atau di 7 juta. Ini tapi dibandingkannya bukan dari seluruh penduduk ya, tapi dari usia produktif kalau nggak salah. Dan di 2020 per Agustus juga itu naik jadi 7,67, naik sekitar 2%, atau di Indonesia ini sekarang ada 9,7
Ya, 9,7 juta. Betul, orang yang tidak memiliki pekerjaan. Atau mungkin bisa dibilang berarti ada sekitar 2 jutaan karyawan yang kehilangan pekerjaannya during the pandemic. Seperti itu ya Mas Yano. Jadi, terus kalian yang masih mahasiswa di sini itu akan bertanya-tanya kan, anjir, gimana nih gue bisa kerja gitu kan? Atau jangan-jangan sekarang perusahaan-perusahaan bakal tutup juga. Mungkin kalian akan berpikiran seperti itu, cuman itulah kenapa di sini teman-teman dari IOI meminta kita dari Indonesia Re untuk menyampaikan beberapa hal bahwa tenang, nggak semua perusahaan itu memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya kok. Kita ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang bisa dibilang bisa menjadi survivor dari pandemik ini. Dan salah satunya Indonesia Re, alhamdulillahnya gitu. Kita akan bercerita terkait dengan bagaimana sih success story-nya Indonesia Re bisa survive di pandemik ini. Gitu. Bagaimana dengan Indonesia Re? Next dulu Mas Yano. Oke, saya sebelum berbicara dengan gimana sih pengaruhnya pandemik terhadap Indonesia Re, saya ingin ceritakan dulu ke teman-teman yang ada di sini, sekitar 88 orang yang ada di sini. Indonesia Re itu memiliki kompetensi model yang seperti apa sih? Karena di term of reference yang kami terima juga kami diminta untuk cerita sebenarnya tipe karyawan seperti apa sih yang dicari Indonesia Re itu. Nih kalau misalkan teman-teman tadi dengar kan Mas Yanu sendiri adalah alumni dari ini ya Teknik Kelautan ITB ya ini ya. Lu angkatan berapa sih lu? 2009 tuh sama saya nggak jauh beda lah umurnya. Jadi yang kita cari itu di Indonesia Re kita memiliki beberapa peta kompetensi yang ingin kita lihat dari kandidat karyawan kita. Seperti itu. Jadi ini kenapa kalau teman-teman bertanya kenapa gue harus tahu tentang Indonesia Re sih? Karena jujur aja sebagian besar dari kompetensi yang kami adopt di sini adalah kamus kompetensi yang ada di BUMN juga Badan Usaha Kementerian BUMN Badan Usaha Milik Negara. Jadi jika teman-teman ingin tahu misalnya kayak misalkan kompetensi apa yang dimiliki oleh perusahaan BUMN, mungkin teman-teman bisa sedikit banyak belajar dari Indonesia Re karena kita juga mengadop dari sana. Jadi kompetensi yang dicari di Indonesia Re sendiri ada 2. Yang pertama adalah kompetensi perilaku, yang kedua adalah kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi perilaku terlebih dahulu kita akan bicara yang namanya akhlak. Akhlak ini adalah values dari Kementerian BUMN yang sudah ditetapkan. Ada amanah, kolaboratif, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah memang nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kementerian BUMN ke seluruh kementerian yang ada di Indonesia, ke seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Dan di bawahnya itu ada nilai yang kita bilang adalah 7 perilaku yang dipercaya oleh Indonesia Re bisa membuat karyawannya menjadi profesional lebih baik. Itu ada antisipatif, menepati janji, terus belajar, bekerja efektif dan tuntas, bekerja sama dan bersinergi, berorientasi pada target dan menjadi pemenang, serta berpenampilan representatif, tersenyum dan komunikatif. 7 hal tadi merupakan, dan akhlak itu kita gabung menjadi sebuah kompetensi perilaku. Nah, kompetensi perilaku ini yang memang biasanya kita cari nih, kalau misalkan teman-teman yang masih fresh graduate, itu kita akan melihat, karena kalau untuk fresh graduate kita percaya untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan mungkin nggak akan sebagaimana besar, cuman biasanya kita akan meriksa atau memperhatikan poin-poin pada kompetensi perilaku ini. Jadi jika teman-teman ingin bekerja di BUMN yang memang memiliki kompetensi yang serupa, ini bisa teman-teman latih dari sekarang. Caranya gimana ya? Salah satunya dengan ikutan IOI ini. Promosiin IOI dulu. Nah, di sini ada yang kedua adalah kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ini dipetakan berdasarkan dari bidang kerja dari BUMN itu sendiri. Itu yang memang bebas dikembangkan oleh BUMN masing-masing. Kalau tadi saya lihat di sini ada sponsornya ASDP, dia juga BUMN dari bidang ferry dan transportasi laut ya. Di Indonesia Re, sekali lagi karena kita bergerak di jasa reasuransi, di mana kita berkaitan dengan resiko, itu ada kompetensi yang dibagi juga ada banyak, ada kompetensi reasuransi dan kompetensi manajerial, serta ada 3 kompetensi lain yang mungkin lebih spesifik ke perusahaan secara umumnya. Tapi untuk yang akan saya bacakan di sini atau yang saya ceritakan adalah kompetensi reasuransi dan kompetensi manajerial. Untuk kompetensi reasuransi, kita memiliki kompetensi terkait resiko. Jadi kita memahami betul apa itu resiko. Jadi sebagai contoh nih, Mas Yanu ini merupakan seorang underwriter. Di perusahaan asuransi, underwriters itu tugasnya apa sih? Tugasnya adalah menseleksi resiko yang akan diterima. Ibaratnya kayak misalnya kita mengkelompokkan resiko apa sih yang akan kita ambil sesuai dengan risk appetite atau guidelines yang kita miliki. Itu dipelajari betul-betul, makanya mungkin Mas Yanu dari teknik kelautan paham banget nih kan ibaratnya dengan apa yang terjadi di
berkaitan dengan marine cargo maupun marine marine hull gitu ya. Offshore structure. Tuh, itulah pokoknya bahasanya keren banget. Gue nggak begitu paham soalnya. Dan yang kedua adalah terkait dengan insurance juga, kita akan memiliki terkait dengan basic prinsip-prinsip dasar asuransi. Kita belajar juga tentang portfolio management, prinsip-prinsip dari reasuransi itu sendiri, bagaimana membentuk cadangan dengan statistik atau aktuaria. Ada juga prinsip dari manajemen risiko sendiri, dan itu memang adalah hal yang akan teman-teman pelajari pada saat teman-teman diterima. Ya, jadi ibaratnya kalau memang yang ditanyakan modal awalnya sebenarnya yang kompetensi perilaku tadi, karena itu yang akan kita lihat seberapa match kah atau seberapa culture fit kah teman-teman bekerja di BUMN yang teman-teman inginkan, seperti itu. Dan kalau yang tadi yang kompetensi reasuransi itu nanti dipelajari atau development-nya bersamaan pada saat teman-teman sudah diterima, seperti itu ya. Dan juga kompetensi manajerial ini bagaimana apakah kita melihat karyawan tersebut memiliki kemampuan dalam mengorganize tim. Di situ kita bagi dalam planning, leading, organizing, control, project management, change management, dan digital leadership. Ini juga sama, ini merupakan kamus kompetensi tersendiri, dan kita memperhatikan ini pada saat teman-teman sudah diterima. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan teman-teman sudah memiliki, ini bisa diasah sih kalau misalnya lagi kuliahan, kalian ikut jadi kepanitiaan, ikut jadi organisasi, mungkin pada saat itu kompetensi manajerial kalian mulai terasa seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kira-kira kalau misalkan ditanya nih, sebenarnya banyak nggak sih kompetensi apa sih yang udah saya miliki selama kuliah ini gitu. Jadi jangan sampai kuliah kalian tuh cuma kuliah pulang yang memang sekali lagi nggak salah, nggak salah, cuman maksudnya ada hal yang memang perlu teman-teman perhatikan selain tadi hal-hal yang mungkin bersifat bagaimana meningkatkan kompetensi itu sendiri. Karena di dunia kerja nantinya teman-teman akan banyak diperhatikan juga bagaimana pengembangan kompetensinya itu. Next, Mas Yanu. Oke, dan tadi kalau misalkan teman-teman tahu dari kompetensi perilaku dan kompetensi pengetahuan tadi, itu kita kelompokkan kembali karena di kementerian itu memiliki 10 kompetensi. Kementerian BUMN meminta seluruh BUMN untuk mengadaptasi ke 10 future competencies. Lagi-lagi ini adalah future competencies di mana teman-teman bisa melihat ada digital leadership, global business savvy, customer focus, strategic partnership, strategic orientations, driving executions, driving innovation, developing organizational capabilities, leading change, and managing diversity. Nah, managing diversity dan juga digital leadership ini yang paling berkaitan erat dengan apa yang kita bicarakan selanjutnya, Mas Yanu ya. Seperti itu. Karena ini bagaimana perusahaan bisa cepat untuk bergerak dalam menghadapi situasi-situasi yang let's say uncertain seperti sekarang ini. Seperti itu. Next, Mas Yanu. Terus kalau tadi apa yang kompetensi yang ditanyakannya sudah, sekarang saya akan mulai masuk ke apa sih yang berubah gitu dari lingkungan kerja pada saat sebelum dan setelah adanya pandemik. Nah, ini ada sebuah quotes dari Helen Keller di mana optimisme adalah is the faith that leads to achievement, nothing can be done without hope and confidence. Jadi optimisme itu tetap harus dijaga di masa-masa seperti ini, dan ini akan membantu kita dalam mendapatkan apa yang ingin kita capai dengan tentu saja adanya kepercayaan diri dan juga optimisme terhadap pencapaian tersebut. Ini akan saya ceritakan selanjutnya, Mas Yanu, before and after ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, saya kalau boleh curhat sendiri ya, karena saya sih juga orang human capital dan mungkin Mas Yanu juga yang merasakan apa yang telah saya susun ibaratnya, ketentuan-ketentuannya. Pada saat saya akan cerita dulu, yes, oke, saya akan cerita dulu kalau sebelumnya gimana sih, gitu kan, suasana kerjanya di kantor kita tuh gimana. Working hour sendiri, kalau working hour sebelumnya adalah kita masuk jam 8 ya Mas Yanu ya. Betul. Kita masuk jam 8 pagi dan kita pulang jam 5 sore. Itu selalu begitu setiap hari, Senin sampai Jumat, 8 pagi, 5 sore, 8 pagi, 5 sore. Dan itu benar-benar diikuti oleh 250 karyawan kita, dan memang semuanya ibaratnya kayak mau nggak mau datang lah gitu. Ya udah deh, harus datang di mejanya jam 8, pulang jam 5 atau bisa lebih kalau lagi lembur. Dan itu yang terjadi selama, kalau teman-teman tahu, selama 20 tahun perusahaan kita berdiri ya seperti itu. Itu dari jam 8 pagi, bayangin datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. 8 pagi, 5 sore. Gitu. Methods of work-nya pada saat sebelum adanya pandemic
sangat konvensional. Jadi kita memang bekerja based on paperwork, semuanya kita assess, semuanya datang, tanda tangan basah lah. Meeting pun juga sama, dilaksanakan di kantor, ketemu tatap muka, dapat dapat banyak hal yang mungkin kita bisa bilang sangat kuno lah gitu ibaratnya sebelum adanya pandemik ini. Dan target pun ya selama ini achieve sih memang pada saat sebelumnya itu dengan cara-cara konvensional, cuma memang lebih kayak memang dalam mencapai target itu kita merasakan hal yang sangat capek gitu, karena itu tadi selama pekerja tuh kita jam 8 sampai jam 5 ternyata untuk mencapai target yang sangat berat gitu kan kesannya, jadi kayak untuk datang ke kantornya sendiri berat, bekerja sendiri berat, dan akhirnya untuk mencapai target itu pun meskipun achieve sekali lagi, tapi kayaknya kok kayak berat banget gitu. Nah, pada saat pandemik ini datang, mungkin Mas Yanu boleh cerita dulu deh, apa yang dirasakan saat pandemik ini datang? Iya, nah kita tuh sempat gini, ya gini, sebelumnya gini Mas, saya ngasih gambaran dulu deh. Boleh. So misalnya kalian bayangin kantor-kantor startup gitu yang baru, yang isinya anak muda baru berdiri, itu kan mungkin udah biasa ya gitu, misalnya kerja dari rumah, udah kerjanya flexible hour gitu biasa. Jadi kalau ketika ada terjadi sebuah perubahan, ada pandemi, itu kan jadinya ya biasa aja kan karena mereka udah biasa. Cuman bayangin kantor kita ini Indonesia Re yang tadinya BUMN banget, pemerintahan banget zaman dulu gitu ya, tiba-tiba harus melakukan pekerjaan yang tadinya harusnya di kantor, semuanya tadi yang seperti Mas Alvin bilang tadi, ketentangan bahasa di kantor, semuanya harus di kantor, apapun harus di kantor. Tiba-tiba harus berubah menjadi fleksibel banget, yang tadinya rigid buat kaku, tiba-tiba harus jadi fleksibel. Itu saya salut banget sih sama konsep yang sudah dibangun sama timnya Mas Alvin, dari Mas Alvin nih, bahwa mengubah budaya yang sudah 20 tahun tadi menjadi yang tiba-tiba yang saya ngerasain, oke, tiba-tiba saya bisa kerja dari rumah, semuanya jadi lebih mudah, lebih fleksibel, masuk sekarang dari jam 9, menyesuaikan waktu, meeting bisa di mana aja, bisa online, bisa apa, dan itu saya salut banget sih. Yang harus patut dilihat itu adalah perubahannya. Karena kalau misalnya kantor startup biasa gitu, ya udah biasa lah kalau misalnya kayak gini. Tapi kalau misalnya BUMN yang tadinya rigid, tiba-tiba jadi fleksibel, itu buat saya luar biasa sih. Dan ini pengalaman yang keren banget dan berharga banget, dan itu sih yang harus benar-benar kita punya, Mas. Okay. Yang gimana cara kita bertransformasi dari rigid ke fleksibel, dan apa yang saya rasain tuh benar-benar cepat dan harus benar-benar harus dilakukan, dan apa ya, dan kita juga sebagai pegawainya, sebagai karyawannya juga harus adaptif gitu. Betul. Gitu, saya tambahin sedikit ya, memang kalau teman-teman tadi dengar dari cerita Yanu, kita ada proses transisi gitu. Jadi sebagai seorang tim human capital yang perlu kita sadari adalah we have to treat our human itu as a capital. Jadi orang-orang karyawan kita ini udah lagi bukan resource biasa yang bisa ditebang pilih gitu. Oh dia udah capek, udah kita cut. Tapi kita emang men-treat mereka sebagai capital. Akhirnya mungkin juga ini di perusahaan lain juga lagi-lagi tadi yang disampaikan, di perusahaan lain yang apalagi yang memang mengusung tema startup pasti udah ini udah normal banget nih, udah biasa kali, udah fleksibel banget kali. Tapi yang teman-teman perlu garis bawahi adalah tadi kita ini dari 1985 sampai ke 2019 itu memiliki pola kerja yang bisa dibilang ya itu tadi kayak ya sangat konservatif lah gitu. Jadi pada saat adanya pandemik ini selama 1 bulan, saya ingat banget di bulan Maret, kita benar-benar gerakin yang namanya perasaan kita, empati kita terhadap karyawan gitu kan, kayak kita tahu bahwa karyawan kita pun punya keluarga yang dicintainya di rumah gitu kan, kita tahu bahwa keluarga kita pun juga mengkhawatirkan banyak orang di rumahnya gitu kan, banyak yang bergantung juga dengan dia. Jadi pada akhirnya memang kita memutuskan untuk berpikir bareng-bareng tuh, udah kayak dari pada saat itu saya dengan VP kami pada saat itu memang berdiskusi, Bu, bisa nggak kita berikan hal yang memang belum pernah ada nih di sebelumnya.
ditanyakan apa aja. Akhirnya kita brainstorming dengan tim dari Human Capital, ya kita dari working hour dulu deh, Bu, kalau misalkan datangnya jam 8 sampai jam 5, itu kalau kita mesti berdesak-desakan dengan orang itu akan sangat tidak fleksibel, Bu, kasihan juga karyawan kita. Akhirnya kita usulkan jam kerjanya pun kita sesuaikan supaya teman-teman itu bisa berangkat lebih santai dan tidak perlu berdesak-desakan dengan orang di jalanan. Kalau misalkan kan selama ini kita akan minta mereka untuk datang jam 8 tuh kan karena mereka naiknya kadang-kadang naik kereta, naik transportasi umum lah ya. Dan itu sangat berdesak-desakan dan itu bisa bikin potensi penularan lebih tinggi. Akhirnya kita geser waktu kerjanya dari jam 9 sampai jam 3. Terus metode bekerjaannya juga kita bikin ada yang namanya work from home. Memang lagi-lagi work from home ini, oh Mas, ini kan banyak di perusahaan lain, itu udah biasa mereka mengerjakan work from home. Iya, tapi untuk perusahaan kami ini merupakan hal yang jujur susah-susah gampang ya ngajarinnya. Jadi kayak misalkan bisa dibayangkan banyak senior leaders kita di tim perusahaan itu memang memiliki tidak semua ya, saya hanya menyebutkan beberapa orang, beberapa oknum yang memang resisten nih, enggak lah Vin, nggak enak nih kalau misalkan bekerja itu harus mengisi logbook, saya pengennya kerja ya kerja di kantor, saya pengennya jelas itu apa saya tuh saya bisa merhatiin anak buah saya lagi ngapain. Bayangin waktu itu sempat saya dapat resistensi seperti itu. Jadi akhirnya kita putar otak, nanti akan saya tampilkan di beberapa slide selanjutnya. Itu kita ada yang namanya timesheet, ada yang namanya worksheet ya untuk pekerjaan. Jadi memang kita mencoba sebisa mungkin, karena yang pada saat dibutuhkan memang di saat pandemik ini adalah selain dari adaptif tadi ya dari tim HC-nya adalah trust dari atasan ke bawahannya. Jadi percaya bahwa bawahannya itu tetap akan mengerjakan apa yang diminta kok. Kita akan sama-sama tetap achieve target yang tadi kita punya di awal gitu. Jadi menumbuhkan trust itu yang memang kadang-kadang juga apalagi untuk di senior leaders kita itu agak challenging ya. Cuman kita bisa untuk memastikan itu dan alhamdulillahnya di 2020 pun target kita tetap achieve meskipun pandemik. Itulah yang saya jujur sangat salut sama teman-teman di Indonesia Re, dan itu mereka tetap komit meskipun metode pekerjaannya udah berubah. Meeting tadi sudah jelas, kita udah banyak platform yang mendukung, ada Zoom, ada Google Meet seperti ini, dan lagi-lagi untuk target, meskipun yang perlu saya garis bawahi adalah target kami sama sekali tidak banyak berubah dan tetap achieve. Itulah yang saya heran, karena mereka pun saya jujur pada saat di awal setting target itu saya sampai bilang ke VP sampai ke Direktur Human Capital juga pada saat itu, kita harus bisa ngasih toleransi Pak, Bu, ibaratnya kalau misalkan target kita nggak achieve ya itu wajar bahwa ini pun mereka lagi menyesuaikan diri. Tapi ternyata memang dengan adanya perubahan tadi yang didasari oleh empati, teman-teman kita justru memang lebih banyak eagerness untuk bekerja lebih ekstra gitu. Akhirnya kalau misalkan kalian sering dengar work from home malah lebih panjang nih waktu kerjanya, dan itu emang terjadi ya mungkin yang biasanya kita jam 5 itu udah beres balik, cuman tiba-tiba jam 8 malam tuh diajak rapat ya mau nggak mau harus bisa karena kita udah terbiasa dengan skema work from home. Jadi sedikit banyak ini banyak merubahnya ke arah yang lebih baik kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau tadi ditanya apa sih yang sebenarnya harus dimiliki, paling pertama itu empati, yang kedua adalah antisipatif, yang ketiga baru digital leadership atau hal-hal yang memang keren-keren belakangnya. Cuman yang paling penting adalah empati, karena kalau misalkan kita nggak berempati dengan keadaan pandemik ini, saya yakin kita masih tetap harus memaksakan diri ya, mau nggak mau mengorbankan ya tadi rasa insecure karyawan yang memang tidak mau untuk datang ke kantor atau seperti apa. Jadi seperti itu kalau misalkan ditanya bedanya sebelum dan sesudah adanya pandemik di perusahaan kita, seperti itu. Boleh Mas Yanu di next slide-nya. Ini yang saya sampaikan. Jadi pada saat Maret 2020 kita tahu bahwa corona sudah mulai masuk ke Jakarta ya pada saat itu ya. Kita langsung panggil, di sini saya ingat saya memanggil tim dari tim IT, saya minta ke mereka memang. Jadi ini bukan buatan saya teman-teman lagi-lagi, tapi saya yang meminta ke teman-teman di IT, tolong deh bikinin caranya. Jadi ada permintaan tersebut. Jadi tolong bikinin gimana cara saya monitor karyawan-karyawan kita itu bekerja. Jadi saya bikin ada yang namanya sistem informasi during work from home. Di sini halaman depannya itu memang tampilan seperti ini. Mereka yang dibagi jadwalnya. Setiap karyawan itu kan memiliki jadwal setiap minggu, ada yang jadwal from office. Jadi mereka tinggal memilih setiap harinya mereka mau work from home atau work from office, dan dia akan masuk ke next
pencatatan aktivitas. Nah, saya sampaikan tadi bahwa setiap karyawan itu harus mendapatkan trust dari senior leader masing-masing atau supervisor masing-masing. Jadi di sini tugas dari para supervisor adalah memeriksa apakah pekerjaannya ini benar nih gitu. Misalkan si Yanu bilang, "Oh, saya tahun ini saya jam 11 itu akan diskusi dengan bagian klaim terkait suatu klaim yang belum ada RI slip-nya." Berarti pada saat 11.30 nanti Yanu sedang mengerjakan itu kan. Nah, di akhir kegiatan ini di logbook ini supervisornya berhak untuk meminta Yanu untuk mensubmit bukti dari aktivitas tersebut. Ya, jadi waktu itu Yanu ngerjain ini berarti lagi di mana? Lagi di rumah kan? Di rumah, betul. Nah, iya, dia lagi di rumah loh teman-teman, tapi dia bisa mengerjakan ini. Jadi saya yakin nih kalau tadi teman-teman dengar ada Yanu Soya, nah itu tuh dia bikinnya waktu lagi di rumah nih sebenarnya nih. Sambil masak burger nih berarti di sini nih. Jadi bisa dibandingkan bahwa selama ini kalau teman karyawan kita harus datang kantor, dia benar-benar hanya berkutat untuk satu pekerjaan saja, ibaratnya benar-benar hanya diskusi. Sedangkan di rumahnya atau di tempat lain tuh dia bisa sambil mengerjakan hal yang lebih produktif lainnya. Dan menurut kami semuanya itu tidak masalah selama as long as we achieve the target, ya Nu ya. Jadi menurut kami dengan adanya pandemik ini betul-betul membuat kita karyawan lebih produktif dibandingkan dengan sebelum pandemik yang mereka dipaksa untuk produktif. Beda loh. Kalau teman-teman bayangkan ada orang datang ke kantor mau nggak mau harus rapat gitu kan, mau nggak mau harus nyatet, mau nggak mau harus. Sedangkan pada saat di rumah mereka itu bisa memiliki waktu yang bisa mereka atur sendiri sebetulnya, tapi achieve targetnya tetap sama gitu. Gitu. Mungkin Mas Yanu ada yang mau ditambahin dulu tentang kegiatan mengisi lognya. Waktu lagi WFH apakah sempat jadi ojek online gitu misalnya? Ya, jadi yang paling penting tuh itu sih. Karena kita udah tahu ya, kita tuh dipercaya, kita dikasih kepercayaan untuk bekerja tidak di kantor, diawasi, itu yang harus kita tanam. Biasa karena nggak awasi terus kita jadinya main-main, kita jadinya males-malesan, tidur-tiduran, nggak nonton TV, ya nggak gitu juga. Kita sudah dipercaya untuk bekerja dari rumah, tidak diawasi, ya kita bayar kepercayaan itu dengan bekerja sebaik-baiknya. Itu sih, Mas. Oke, gitu ya. Jadi kalau Yanu bilang nonton Netflix, jujur saya pun pada saat lagi work from home mungkin saya akan nonton Netflix, tapi ya itu tadi pekerjaan saya harus selesai. Jadi misalkan jadi sebenarnya sebelum mengisikan logbook ini, teman-teman tuh akan membuat rencana aktivitas dulu ya sebelum ini ya. Betul. Nah, rencana aktivitasnya itu yang akan diperiksa sama atasannya. Jadi sebelum jam 9 tuh mereka harus submit rencana aktivitasnya dicek. Nanti lalu akan di output-nya juga, apakah output-nya ada atau enggak, seperti itu. Jadi ini kayak sebenarnya kayak jembatan, ya maksudnya logbook ini tuh jembatan antara tadi ya Mas, yang senior-senior yang mungkin belum terlalu 100% trust dengan anak buahnya gitu, dengan anak buahnya yang pengen bekerja dari rumah seperti itu. Jadi ini adalah sebuah produk yang menjembatani dua hal tersebut. Betul. Jadi saya yakin juga di perusahaan lain juga banyak yang udah memiliki logbook seperti ini. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini pesannya adalah bahwa meskipun pandemik, teman-teman karyawan dimanapun itu pasti bisa tetap bekerja dengan produktif. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman peserta IOA 2021 ini. Nah, yang kita butuhkan during pandemic itu pertama adalah being very adaptive ya Nu ya. Mungkin kita akan banyak menghadapi ketidakpastian dalam masa depan. Cuman selama pandemik ini ya itu tadi misalkan tiba-tiba harus bekerja di rumah, harus bisa nih, kita nggak boleh lagi yang namanya kerjaannya ditunda-tunda untuk karena saya lagi nggak diawasin, saya enak jidat aja deh gitu. Itu masuk ke poin kedua, di mana kita harus bisa mature juga dalam mengerjakan pekerjaan kita. Dengan atau tanpa supervisi, target harus tetap achieve ya itu di nomor ketiga itu berarti kita akan tetap fokus dan memang pada akhir tahun itulah yang akan menjadi bukti kualitas pekerjaan kita. Jadi sempat kami ditantang di tim Human Capital, mungkin Mas Yanu belum tahu juga dan mungkin teman-teman di sini juga belum tahu bahwa bisa nggak nih dengan adanya logbook activity ini target tetap achieve meskipun mereka pada nggak datang ke kantor. Dan kita sampaikan pada pimpinan senior pada saat itu memang Bapak bisa lihat
untuk response time, bahwa response time ke klien pun kita lebih tinggi dibandingkan pada saat kita lagi di kantor. Itu yang karena mereka bisa bekerja dengan langsung. Jadi ibaratnya kayak misalkan kalau kantor kan mungkin harus telepon ke pesawatnya dulu, nunggu email dulu. Sedangkan kalau misalkan di rumah dia bisa sambil WhatsApp, dia bisa sambil Zoom meeting. Jadi itu hal yang memang lebih cepat di sebuah bentuk pelayanan kepada klien yang lebih cepat, ibaratnya seperti itu. Jadi dan kita sih sangat melihat hal positif even though kita lagi di tengah pandemik seperti itu. Next, Mas Yanu. Sudah selesai ya teman-teman. Ini ada LinkedIn-nya Indonesiare, ada Instagram-nya Indonesiare juga. Silahkan di-follow. Nanti kalau misalkan mau ketemu Mas Yanu juga bisa. Di Instagram itu ada. Dari kami cukup dulu ya Mas Yanu. Ada yang mau ditambahkan dulu dari Mas Yanu? Sudah cukup itu aja dulu. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan link yang sudah disiapkan oleh tim panitia, atau memang ada raise hand atau gimana nih? Atau di chat gimana teman-teman dari MC? Oke, mungkin sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banget dulu buat pemaparannya, buat Mas Alvin dan Mas Yanu. Oke. Insightful ya? Iya, benar banget. Banyak banget sharing pengalaman yang udah dibagi di perusahaan Indonesiare, apalagi ke kita semua ya, Tem ya. Benar. Mungkin benar kata tadi buat teman-teman partisipan, boleh jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada Mas Alvin dan Mas Yanu, boleh mengaksesnya melalui link di bit.ly Q&A Expo Talk Show yang sudah di-share di kolom komentar sini. Mungkin kayaknya sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, jujur kita berdua kayaknya ada pertanyaan juga ya. Iya, jadi kita kepo juga nih ya. Iya. Boleh, apa tuh? Mungkin ini sih, aku mau tanya nih buat Mas Alvin sama Mas Yanu. Kalau semenjak pandemi COVID ini, kira-kira ada nggak sih skill-skill yang dulu-dulu tuh sebenarnya dibutuhin, tapi jadi sudah tidak dibutuhin lagi. Jadi mungkin teman-teman di sini yang mau mempersiapkan buat nantinya masuk ke dunia pekerjaan bisa lebih prepare lagi nih. Mungkin boleh dari Mas Alvin dulu bisa jawab. Tadi pertanyaannya yang dulu dibutuhin sekarang nggak dibutuhin lagi? Ya, berarti yang udah nggak relate berarti kan hubungannya dengan sekarang? Ya, udah nggak relate lagi. Apa yang udah nggak relate itu? Kalau saya ditanya nih saya boleh ngomong, cuman saya takutnya dibilang tidak mencocokkan dengan ya. Gak apa-apa Mas, kita sharing aja Mas. Maaf Bapak Ibu dosen kalau ada, sorry. Datang ke kampus tepat waktu itu menurut saya udah nggak relate lagi. Maksudnya gini, yang kita harus lebih ke result oriented sih, nggak lagi ke progress oriented penting, cuman pada saat seperti ini kita yang dilihat adalah ya bagaimana kita achieve, bagaimana kita bisa dapat gitu. Jadi meskipun kita datang jam 8 sampai jam 5, misalkan tepat waktu, let's say, dalam disiplinnya itu tepat waktu, tapi kita tidak achieve apapun, itu akan lebih baik dibandingkan dengan, itu lebih buruk dibandingkan kita nggak datang ke kantor, tapi jam 9 sampai jam 3 itu kita achieve banyak hal gitu ya. Jadi itu lebih baik seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya bukan lagi nggak harus nggak disiplin sih, cuman ya itu jadi agak kurang relate pada saat kita bisa segala macam itu dilakukan secara virtual gitu sih kalau dari aku pribadi. Mungkin dari Mas Yanu ada yang mau disampaikan? Kalau saya apa ya, ya itu sih yang sebenarnya mirip sih, intinya harus pertama goal oriented itu. Dan yang intinya yang kayak harus rapat gitu, ya rapat sekarang bisa di mana-mana gitu, harus rapat di rumah pakai seragam gitu misalnya gitu ya. Nggak harus juga sebenarnya kan, kelihatan muka gitu juga nggak apa-apa tuh. Terjadi sebenarnya hasilnya ada juga gitu. Iya. Gitu. Iya. Oh ya, satu lagi teman-teman MC. Jadi ada hal yang kita sadari banyak there's so many things yang bisa solve by email gitu, nggak perlu rapat, cukup dengan email tuh sebenarnya udah selesai gitu masalah. Jadi kan kadang-kadang kalau kita lagi datang ke kantor itu ada tendensi untuk ngumpulin orang di sebuah ruang rapat ya untuk ngomongin hal yang sebenarnya nggak akan bisa solve dengan diskusi banyak-banyak. Padahal cukup juga dengan lewat email, korespondensi beberapa kali, and then we gonna have this solutions gitu. Jadi mungkin ya itu tadi lagi-lagi tatap muka itu bukan segalanya sih menurut kita sekarang. Gitu. Tapi ya dibilang nggak relate,
Ntar saya takut disalahin dosen. Kalau dosen saya deg-degan sebenarnya. Sorry ya Bapak Ibu dosen. Mohon maaf. Tapi memang pada saat ini pandemik itu mengubah banyak hal dan salah satunya adalah tadi kedisiplinan kita tidak lagi diukur berdasarkan apakah kita bisa hadir atau tidak, tapi bagaimana kita bertanggung jawab atas tugas yang kita terima. Itu sih. Oke, benar ya. Mungkin poin bagusnya meskipun tadi contohnya mungkin tidak dari waktu, tapi berarti benar kedisiplinan kita tuh diukur dari proses atau goal yang dicapainya itu seperti apa. Betul. Tapi ya kalau misalkan dosen kalian nyuruh kalian datang tepat waktu ya turutin dulu, ntar gue yang salahin lagi kan. Pak, kata Mas Alvin dari Indonesia Race, saya ingat katanya nggak usah datang Pak. Nggak kayak gitu juga cara mainnya, Bung. Oke, kalau dari aku sih Mas, kayak kan tadi udah jelasin nih kalau misalkan emang di kondisi pandemi COVID-19 ini banyak nih target-target perusahaan yang mungkin nggak kecapai, mungkin deadline-nya jadi agak telat atau misalkan emang targetnya jadi nggak kecapai. Nah kan kalau misalnya tadi Mas jelasin itu kayak kita sebenarnya udah ada kalau di situasi pandemi COVID-19 itu atas dasar empati dan antisipatif kan. Nah kira-kira kalau misalkan si targetnya itu nggak kecapai, target perusahaan, kira-kira dari bagian human capital department itu sendiri punya solusi kuratif apa sih Mas supaya tetap bisa kejar target nih, targetnya bisa kecapai gitu. Oke. Kalau masalah target, jadi gini, kita juga memahami sebagai orang human capital kita nggak boleh pakai kacamata kuda ya. Jadi ibaratnya teman-teman HC di Indonesia udah saya ajarkan untuk kita harus tahu bagaimana lingkungannya juga. Jadi lingkungan bisnis itu seperti apa gitu. Misalkan target kita untuk mencapai premi sekarang misalkan let's say 3T. Sedangkan di bisnis asuransi sendiri itu nggak achieve tuh 2T aja susah gitu ibaratnya gitu kan. Jadi sedangkan kita memang lagi-lagi dalam men-setting KPI atau mungkin teman-teman tahu key performance indicator itu ada hal yang kita sesuaikan juga. Jadi dengan kondisi makroekonomi kita sesuaikan, oh berarti untuk premi nggak mungkin nih kalau kita tetap maksain 3T, mungkin kita harus alihin jadi 1T dulu deh. Nah, jadi di human capital pun kita bantu di tengah tahun waktu itu teman-teman MC mungkin tahu, nggak tahu, mungkin Yano di sini tahu, kita ada, kalian nggak akan tahu lah ya, kita ada setting yang namanya partial KPI di tengah semester, kita adjust lagi dengan kondisi makroekonomi seperti apa, dan itu kita rasiokan lah ibaratnya. Jadi meskipun targetnya itu tidak setinggi yang kita setting di awal tahun 2020, tapi di 2020 pertengahan itu kita sudah memiliki target baru yang memang achievable. Karena sekarang lebih penting punya target yang achievable dibandingkan target yang tinggi tapi tidak bisa di-achieve. Ya, itu yang kita sadari sebagai orang human capital juga. Jadi akhirnya kita setting semua KPI-nya diulang, dan teman-teman akhirnya memang di akhir tahun pun bisa achieve meskipun dengan target yang tadi sudah kita setting, kita readjust di tengah semester. Kayak gitu. Kalau misalkan masalah empati ya itu tadi, jadi kan kita lagi-lagi empati itu untuk pertama, tapi kalau kita ngelihat lebih ke analisa di itu ya lingkungan market asuransinya juga. Gitu. Oke, mungkin dari Mas Yanu ada yang ingin ditambahkan, Mas? Mungkin kalau target, kalau itu kan mungkin lebih banyak Mas Alvin lah ya yang lebih tahu. Tapi kita pun setiap setengah tahun gitu juga memang mau evaluasi lagi sih. Mungkin nggak sih kalau target kita bisa bilang RKP ya. RKP ini akan tercapai apa enggak? Nanti diajukan ke atas, nanti dari atas balik lagi ke kementerian. Apakah RKP revisi kita yang menjadi lebih achievable disetujui atau tidak. Jadi sebenarnya tetap ada adjustment ke target sih. Oke, makasih Mas. Berarti kalau misalnya bisa disimpulin itu tadi ya, ada di pertengahan tahun 2020 langsung tuh diubah lagi plan memang target yang lebih achievable, dan dari hasilnya pun ternyata memang bisa mencapai target baru tersebut. Iya, betul. Oke. Aku ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, pengen nanya, kalau misalkan kan buat apalagi terutama mungkin buat teman-teman di sini mungkin ya mahasiswa kita akhir atau yang baru lulus nih, pasti pada kebanyakan nih pasti khawatir gitu kan, kayak tadi Alvin juga disampaikan, gimana nih dampak dari COVID-19 ini kepada dunia pekerjaan? Apakah kita akan jadi nggak bisa bekerja atau kita bekerjanya harus gimana? Apakah bekerja work from office atau work from home gitu? Kalau menurut pandangan
Mas Alvin sama Mas Yan ini, jadi potensi peluang lapangan pekerjaan setelah COVID-19 ini seperti apa? Oke. Mungkin Mas Yanu dulu mau jawab atau saya yang jawab dulu nih? Gimana nih? Dari Mas Alvin dulu aja. Oke. Alvin aja dulu ya. Oke, boleh. Teman-teman, jujur saya juga agak sedikit menyesal saat ini saya belum menyampaikan. Sebenarnya saya sudah pernah punya, cuman saya cari slide-nya kemarin nggak ada. Itu ada beberapa industri yang terdampak besar dengan COVID, ada beberapa industri yang memang dampaknya slightly atau non-relatively nggak terlalu banyak lah ya ke industri tersebut. Dan kita di asuransi merupakan salah satu industri yang belum terdampak secara masif ya, Nu ya. Kalau misalkan yang terdampak banget kan kalau nggak salah, kalau teman-teman bilang tadi pariwisata atau misalkan, jadi ya tips dari film, bener, entertainment atau hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi bertanya, aduh gimana nih kalau misalkan ntar ke depannya apakah masih ada pekerjaan atau enggak buat saya, jawabannya sebetulnya ya tadi, teman-teman harus bisa memilih kira-kira industri yang emang saya mau yang seperti apa sih gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau di industri pariwisata ya you have to compete with even sebuah industri yang memang sedang quote-unquote cuci gudang itu untuk karyawannya gitu kan, dan lu baru mau datang gitu kan, ibaratnya lu harus tahu nih gitu, permisi Bapak Ibu sadar diri dulu gitu, kira-kira saya bisa nggak nih gitu kan masuk ke industri itu, kalau saya boleh bilang. Jadi kalau misalkan teman-teman, tips dari saya sih ya, tadi saya mungkin akan bisa share ke panitia, ada memang ada infografiknya. Cari industri yang memang terdampak kecil, relatif tidak ada dari COVID. Ya, yang saya tahu malah farmasi itu lagi butuh orang banyak-banyaknya. Tapi ini kan kita teknik kelautan ya. Kira-kira apa yang teknik kelautan ini? Itu di Indonesia Re pastinya dong. Siap. Di Indonesia Re. Enggak. Salahnya asuransi umum maksudnya. Mungkin di sini bisa jadi underwriters kayak Yanu di asuransi umum, nggak harus di Indonesia Re ya. Di asuransi umum itu juga ilmu tentang kelautannya kepake banget. Kalian bisa menggunakan ilmu yang kalian pelajari di kampus itu sebagai bekal dalam melakukan risk assessment, dan itu menurut saya banyak hal yang bisa teman-teman cari. Alternatif kalau misalkan, boleh nanya ke dua MC dan Yanu deh. Biasanya nih kalau teknik kelautan tuh kerjaan idealnya apa sih? Kalau saya pengen tahu deh, saya tanya balik tuh. Konstruksi gitu ya? Konstruksi. Iya, benar banget. Konsultan juga kita bisa. Oke, konstruksi konsultan. Nah, kalau konsultansi saya tahu itu tidak banyak terdampak ya kalau konsultansi. Kalau konstruksi agak, karena banyak proyek yang saya tahu itu bukan dihambat, jadi kayak sempat terhenti, either itu di ground or di oceans. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai milih tuh kalau misalnya mau masuk konstruksi. Saya harus tahu dulu nih, jangan-jangan contoh nih, let's say salah satu perusahaan PTA, saya mau masuk PTA aja deh, kan dia bagus nih, ntar nama gue sebagai seorang sarjana teknik kelautan pasti bersinar. Tapi ternyata perusahaan PTA itu banyak lagi dia banyak lagi nge-jualin orangnya gitu, nge-lay off orangnya. Jadi lagi-lagi teman-teman harus bisa milih gitu. Kalau Indonesia kita nggak ada ya, Nu ya, kita nggak ada sama sekali. Pemotongan take home pay nggak ada di Indonesia. Ada. Oke. Human capitalnya benar-benar keren soalnya. Jadi kita benar-benar mikir caranya gimana nggak memotong orang gitu. Seperti itu. Bercanda ya teman-teman, saya yakin banyak perusahaan lebih keren daripada Indonesia Re, cuman ini biar teman-teman cair aja, jangan terlalu serius-serius banget. Gitu. Tapi itu tadi tipsnya adalah cari yang nggak terdampak banyak banget dari COVID. Kalau Yanu mungkin bisa nambahin. Kalau dari saya mungkin gini aja. Pertama, rezeki itu nggak ada yang tahu siapa yang ngatur ya. Jadi ya maksudnya rezeki itu yang ngatur yang maha kuasa lah. Tugas kita cuma berusaha. Jadi kalau misalnya memang bisa dibilang pekerjaan kita anggap nggak ada gitu, itu kan menurut kita ya nggak ada. Kalau emang nggak ada, mungkin kita bisa mengadakan pekerjaan gitu, bikin sendiri, bikin sesuatu, atau mungkin coba lihat sudut pandang lain. Misalnya saya lulusan teknik kelautan, ideal lah saya kerja di konstruksi. Pokoknya sampai mati saya harus kerja di konstruksi. Ya open mind aja, coba buka pikiran aja. Seberapa persen kuliah kita sebenarnya dipakai dunia kerja? Nggak terlalu banyak juga. Jadi menurut saya itu tadi berdoa aja dulu. Terus yang kedua, kalau lagi kuliah jangan lupa yang tadi Mas Alvin sudah bilang, kayak ikutan kayak gini juga. Ikutan IOE 2021 itu juga membantu. Jadi panitia. Terus aktif di himpunan,
Mungkin seperti itu juga membantu kita ya secara soft skill untuk beradaptasi gitu di masa-masa pandemi kayak gini. Coba sekarang saya tanya nih, kalian dulu IOE emang rencananya bakal virtual kayak gini enggak kan? Enggak. Iya makanya. Nah itu dari situ aja kalian udah belajar gimana caranya adaptif, gimana oke. Secara nggak langsung kita belajar loh situasi kayak gini nih harus dirubah. Pokoknya yang penting goal gue tercapai. Gimana cara goal gue tercapai dengan cara yang baru, gini gitu. Ya itulah soft skill yang kalian dapat lah. Jadi bukan cuma di kelas aja, tapi di luar kelas juga. Itu ya kata kuncinya bener kata Yanu tadi. Bersyukur, cie. Tapi Indonesia ini tetap open kok. Wah, terus ya tetap oke. Siap. Oke. Jadi buat teman-teman semua nih yang mungkin baru lulus atau yang bakal lulus tahun ini, yang khawatir juga. Coba lebih open minded ya dari kata Mas Yanu, buat melihat sudut pandang yang baru. Mungkin di atas teman-teman bekerja di suatu perusahaan, mungkin bisa juga menjadikan kesempatan buat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Oke. Abis ini mungkin kita bakal bacain pertanyaan dari Slido. Tadi kalau nggak salah saya lihat ada yang raise hand deh, Mas. Ada mungkin kita utamain dulu yang di Slido aja ya, Mas, ya, karena siap, Slido udah masuk lebih dulu. Oke, untuk teman-teman panitia boleh di-share pertanyaan dari teman-teman kita mulai. Jangan susah ya panitia, nitip. Oke. Ada 10. Ini udah 10 pertanyaan. Iya, top question-nya. Oke, yang pertama. Di dunia kerja plus situasi pandemi kayak gini, pasti ada burnout-nya. Nah, kalau gitu, apa perusahaan gak bakal kasih ampun dalam menoleransi hal itu? Nah, gimana tuh, Mas Alvin dan juga Mas Yanu? Saya lagi denger nih baca yang ini nih. Yang mana sih? Saya nggak tahu. Yanu nggak kelihatan, yang atas, Nu. Yang anonymous, yang di dunia kerja situasi pandemi. Oke. Yanu dulu deh sebagai seorang karyawan. Gue juga karyawan sih, cuman pernah nggak ngerasa burnout gitu. Coba, nanti gue cerita. Ini ada burnout. Nah, kalau gitu perusahaan nggak bakal kasih ampun dalam. Ini nggak bakal kasih ampun nih gimana maksudnya nih? Mungkin malah dikasih kayak lagi ya konsep dia. Enggak kan kalau ini kan sebenarnya kesadaran juga ya, maksudnya wah saya udah kayaknya nggak beres nih kalau misalnya saya kerja lagi. Masih ada cuti saya sama Indonesia Re kalau WFH nggak dipotong. Jadi Indonesia cuti aja. Siapa sih pusing nih gue aduh ya udah cuti aja, cuti dulu, minta izin cuti, izin 3 hari gitu, staycation, tapi hati-hati jaga pandemi loh, jaga protokol. Oke, dari aku tambahin dikit ya dari jawabannya Yanu. Memang selain cuti, kalau lagi burnout pasti kita di kantor itu kita juga ningkatin banyak kegiatan-kegiatan virtual, engagement secara virtual Yanu ya. Mungkin waktu saya sebagai contoh di Maret itu ingat banget di awal pandemi kita bikin kita minta VP kita untuk bikin lomba masak mie goreng sesuai dengan bungkusnya. Ya, tapi secara virtual jadi mereka masak, bisa bayangin nggak sih senior terus kita masak di rumahnya, disiarin di Zoom, masing-masing masak Indomie. Jadi ibaratnya kita punya juga beberapa kegiatan yang biasanya kita lakukan secara offline, itu kegiatan-kegiatan olahraga dan seni, kita pindahkan ke dalam bentuk virtual. Juga kita punya yang namanya COVID Talk. Jadi di setiap bulannya itu kita ngundang beberapa dokter untuk berdiskusi ke karyawan untuk menceritakan apa-apa aja yang masih harus diperhatikan sih. Kayak kita pernah undang juga dokter Reisa, kita undang juga beberapa dokter lainnya juga yang memang ibaratnya bisa sedikit banyak mengurangi rasa burnout teman-teman yang bekerja gitu, karena pada saat lagi pandemik ini sebenarnya orang itu juga selain butuh kerjaan tapi butuh ngobrol juga kan. Jadi kita akhirnya kasih wadah-wadah dari teman-teman Human Capital tuh kita sediakan beberapa wadah itu, dari mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya seni, kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi tentang COVID juga, bahkan sampai ada CEO Talk juga ya beberapa bulan ini yuk kita mulai ngelaksanain CEO Talk. Jadi memang harus dituntut kreativitas sih dari teman-teman Human Capital di masing-masing perusahaan dalam menjaga agar karyawan itu tetap achieve dan tetap waras dalam hal ini gitu. Jawabannya seperti itu. Kita nggak akan ngasih ampun, enggak lah. Maksudnya kalau ngasih ampun pasti kan tadi kita dasarnya empati sih, pasti kita kasih. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya nih dari Rangga. Bertanya, bagaimana pandangan perusahaan dalam kondisi pandemi saat ini dengan situasi banyaknya pelamar kerja dan minimnya lapangan kerja yang tersedia?
pandangan perusahaan dalam kondisi pandemi. Rangga, sebelumnya saya minta salam dulu buat Cinta ya hari ini ya. Tolong sampaikan salam saya untuk Cinta. Dengan situasi banyaknya pelamar kerja. Kalau sekarang ini memang banyak lapangan kerja yang bisa dibilang di Indonesia sendiri kita sempat di 2020 itu hanya merekrut beberapa talent yang memang sifatnya replacement. Jadi kita nggak ada penambahan karyawan. Pandangan kami, yang saya tahu dan saya pun juga banyak diskusi dengan teman-teman di HCBUMN lain, memang dengan pandemi seperti ini, kalau di BUMN mereka sebisa mungkin tidak membuka lapangan pekerjaan yang memang sifatnya tadi bisa dibilang mereka nggak, kalau misalnya contoh nih di perusahaan BUMN konstruksi saya tahu dia tidak karena proyeknya banyak yang berhenti, akhirnya dia tidak lagi mencari untuk project management, project manager atau memang si konsultan di bagian site construction itu. Jadi banyak yang tidak dibukakan untuk lapangan pekerjaannya. Jadi pandangan kami ya saat ini, maaf kalau misalkan terkesan sangat kurang baik, tapi lagi-lagi perusahaan pasti akan fokus terhadap bagaimana dia memaintain talent yang sudah jadi tanggung jawabnya dia. Itu yang kalau saya boleh ngomong dengan jujur. Jadi kami pun di Indonesia ini tetap melakukan open recruitment untuk beberapa tempat, tapi memang tidak sebanyak biasanya kita secara sporadis misalnya bikin untuk program MT sih kita waktu itu nyaris bikin tiap tahun, cuman pada saat pandemi kita nggak ada gitu. Jadi memang ada hal-hal yang berubah dalam pandemi kemarin, cuman ya kita karena itu tadi fokusnya kami adalah bagaimana kami bisa memaintain karyawan yang sudah jadi tanggung jawab kita pada saat ini gitu. Jadi kita sama sekali tidak pengen ada pengurangan take home pay deh untuk karyawan. Akhirnya gimana ya kita untuk karyawan baru kita kita kurangin dulu jatahnya, penerimaannya. Jadi memang ini strategi sih dari masing-masing HC, cuman ya kalau di Indonesia caranya seperti itu. Kalau misalkan pandangan dari perusahaan lain, lagi-lagi minim lapangan kerja yang tersedia, karena saya yakin tugas dari human capital di masing-masing perusahaan itu bukan lagi hanya memberikan lapangan pekerjaan, tapi memang harus bisa memaintain dari talenta yang sudah dimilikinya. Itu aja sih kesimpulannya. Oke, makasih buat Kak Alvin. Mungkin dari Kak Yano ada yang ingin ditambahin, Kak? Cukup udah, dari Mas Alvin udah cukup juga mantap. Ya? Oke. Mantap. Oke. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya, tapi ini pertanyaan ini sebenarnya udah kejawab juga nih di pertanyaan yang tadi ya, karena tentang masih membahas tentang PHK ada juga strategi yang dipakai khususnya di Indonesia itu sendiri. Mungkin akan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya Kak ya. Nah, menurut Kak semua atau mas-mas semua di sini dalam dunia pekerjaan, apakah yang lebih penting, skill kompetensi atau nilai akademik tadi? Mungkin yang ada pengetahuan dan keahlian tadi. Nah, karena umumnya saya suka menguasai skill daripada akademik. Nah, pandangan dari seorang human capital department seperti apa nih? Calon pelamarnya sangat mau belajar sekali. Iya. Oke. Boleh Mas langsung dijawab aja. Langsung jawab aja. Teman-teman yang baik, teman-teman yang saya sayangi, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu dosen di sini, menurut saya yang paling penting adalah skill. Namun skill kalian itu muncul pada saat kalian sudah kami terima, ya nggak sih? Jadi meskipun kalian bisa menjembreng tuh semua CV kalian, skill saya mampu kalau di human capital ya, melakukan people analytics, melakukan interview kerja apa, but you are fresh graduate anyway. Kita belum tahu kalian punya skill itu sedalam apa, sejauh apa, sebagus apa. Bagaimana kita melihat indikasinya? Lagi-lagi yang paling mudah dilakukan oleh teman-teman human capital adalah mau tidak mau kita melihat GPA atau IPK. Jadi kalau ditanya skill yang lebih penting mana, skill atau akademik, jujur kalau sebagai human capital kita akan lihatnya skill, tapi itu nanti pada saat kalian akan kita kembangkan. Ya, gerbang kalian masuk ke kita dulu ya, kita punya syarat. Oh, lu GPA lo minimal 3, GPA lo minimal 3,25. Kenapa? Apakah itu mengagung-agungkan akademik? Bukan, tapi kita perlu menseleksi. Karena yang datang ke kita kan nggak cuma kalian 1 atau 2, nggak bisa langsung kita terima, langsung kita lihat development skills-nya. Tapi yang perlu kita lihat adalah dari sekian banyak, karena GPA itu kan mengindikasikan apa sih, bagaimana ke adaptability mereka dalam berpikir, bagaimana kecepatan mereka dalam mempelajari hal yang baru. Itu yang kenapa kita melihat GPA. Tapi lagi-lagi memang bukan hal yang penting banget, enggak. Tapi
itu yang kita lihat pertama kali. Tapi untuk next-nya, mungkin nanti Mas Yanu bisa sambil sharing juga, apakah yang kalian pelajari di kuliah itu kepake semua atau enggak. Cuman yang memang kita butuhkan adalah bagaimana kita mendevelop skill-skill kalian menjadi seorang profesional. Mungkin Mas Yanu monggo ditambahkan. Ya, oke, nambahin Mas Alvin aja. Kalau buat saya sih betul sama Mas Alvin, sebenarnya dua-duanya penting. Nggak bisa lah, maksudnya. Oke, IP saya 0, tapi saya jago, saya ketua apa segala macam. Nggak bisa gitu juga. Artinya dia mengorbankan satu hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya dia nggak sih? Itu kan sebenarnya bisa diukur di situ. Jadi IP, GPA, kalau dibilang penting banget, ya penting. Itu menandakan bahwa kalian bertanggung jawab. Kalian sudah dipercaya untuk kuliah di situ, terus gimana kalian bertanggung jawab menyelesaikan kuliahnya dengan lulus lah, nilainya lulus gitu. Tanpa melupakan bahwa skill itu juga perlu gitu. Dan kesempatan kalian lagi mahasiswa, lagi mahasiswa itu lagi banyak-banyaknya panitia yang bisa diikutin, kegiatan-kegiatan lain yang bisa diikutin, yang dimana tidak bisa melupakan juga si akademiknya. Situ tantangannya. Jadi kalau buat saya dua-duanya harus dikuasai sih. Gitu. Yeah. Jadi nggak bisa dipilih. Kalau itu kan tadi Yan mungkin boleh cerita sebagai seorang lulusan teknik kelautan di ITB, sebenarnya apa sih yang dilihat gitu pada saat akademik, segimana ngaruhnya sih, coba boleh cerita biar teman-teman di sini juga punya wawasan yang baru. Gini, dalam sekarang pekerjaan ya Mas Alvin berarti ya. Kan saya underwriter nih, underwriter kan memilih resiko yang kira-kira masih profit. Dari sisi kalau misalnya saya di Marine Hull, offshore structure, pipeline, gitu, sama platform. Ya teknik saya nggak, kalau di saya nggak sampai ngitung gimana saya desain dari awal, bikin platform itu juga enggak. Cuman at least sekitar ilmunya pakai paling 10-20% lah. Sisanya itu bisa di skill tersebut. Jadi gimana eagerness saya untuk belajar hal baru, eagerness untuk beradaptasi, pengen kerja keras, kerja cerdas, ya itu yang skill-skill yang justru di situ skill-skill akan berguna tuh. Tapi tetap kalian perlu kemampuan dasar itu, kemampuan dasar akademis, ngerti bahwa pipeline tuh kira-kira resikonya kayak gini loh, kalau bocor dia kayak gini loh, bakal kayak gini loh, seperti itu. Jadi ya itu tadi dua-duanya penting dan persentasenya ya lumayan lah gitu. Ibaratnya tadi kalau misalkan saya simpulkan dari yang Mas Yanu sampaikan, teman-teman, itu dipakai, akademis teman-teman dipakai, cuman ada skill lain yang memang harus dimiliki. Karena tadi disampaikan di awal banget, di Indonesia sendiri kita untuk setiap job itu kita punya skill set. Jadi kayak misalkan Yanu sebagai underwriter, risk analysisnya harus berapa sih gitu. Misalkan 1-5 dia harus di skor 3. Kemampuan negosiasinya dia harus berapa sih? Itu mungkin hal yang tidak ada dipelajari di perkuliahan, skill negosiasi, skill untuk bagaimana customer focus orientation, itu hal-hal yang memang kita pelajari pada saat teman-teman sudah mulai bekerja gitu. Jadi tapi lagi-lagi kalau menurut ditanya sebagai seorang HRD ya saya akan lebih mengutamakan skill. Tapi kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan mau masuk ya kita nggak bisa ngeliat skill kalian kalau misalkan belum bekerja gitu ibaratnya ya. Gitu sih teman-teman MC. Oke, baik. Mungkin itu jadi pertanyaan penutup nih buat sesi talk show pada sore hari ini. Mungkin untuk menutup sesi talk show pada sore hari ini boleh kita minta closing statement dari Mas Yanu sama Mas Alvin gitu, buat seluruh partisipan yang ada di sini. Yanu dulu ya, Mas Yanu dulu deh. Oke, terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Terus terima kasih juga kepada panitia udah ngundang kita. Sukses terus tetap optimis lah di masa pandemi ini, peluang-peluang masih banyak. Kalau peluang itu nggak ada, ciptain sendiri. Silakan Mas Alvin. Oke. Pesan saya buat teman-teman yang mengikuti IOE 2021 ini, sekali lagi, optimisme harus tetap dijaga, bahwa tidak semua buruk dalam pandemik ini. We are the living proof of that. Kita Indonesia Re salah satunya ya, nggak cuma satu-satunya, kita salah satunya, bahwa ada juga perusahaan yang bisa survive dan mungkin teman-teman tidak akan kehilangan lapangan pekerjaan
jika memang teman-teman memiliki optimisme yang sama. Apa yang aja harus dipelajari, tadi teman-teman sudah tahu bahwa dalam uncertain things yang kayak gini, teman-teman memelihara yang namanya adaptability, agility, dan yang paling penting juga adalah teman harus memiliki rasa empati dalam menghadapi banyak hal yang memang nggak disangka-sangka terjadi selama pandemi. Karena tadi saya sampaikan, setelah 20 tahun kita memiliki perusahaan yang sangat rigid, dan kita berubah menjadi yang sangat fleksibel seperti ini, itu merupakan hal yang bisa dibilang tidak mudah, tapi kita bisa lakukan. Dan saya yakin teman-teman jika memiliki optimisme yang sama, teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Either itu menjadi seorang karyawan, di sebuah perusahaan, atau seorang konsultan, atau seorang project constructor, atau mungkin memang punya bisnis sendiri. Apapun bisa kalian lakukan selama kalian memelihara optimisme tersebut. Ya, jangan patah semangat. Semangat terus semuanya. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih kepada Mas Yando juga Mas Alvin yang sudah memberikan closing statement-nya. Sebelum kita menutup acara kali ini, mungkin boleh nih untuk terakhir kali ini kita melakukan dokumentasi. Untuk itu, untuk kepada para peserta, boleh untuk mengaktifkan kamera dari perangkatnya masing-masing, karena kita akan melakukan dokumentasi bersama. Dan juga untuk panitia yang bertugas untuk mengambil dokumentasi ini, boleh nanti diberikan aba-aba dalam sisi pemotretan foto bersama. Sekali lagi diberitahukan untuk seluruh peserta, silakan untuk mengaktifkan kamera pada perangkat yang digunakan, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk panitia, boleh diberikan aba-aba ya. Oke, terima kasih MC kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Oke. Di sini ada sekitar 4 slide di layar saya, cuman ada 1 tapi yang diisi kamera yang nyala. Jadi mungkin kalau masih ada yang mau on cam bisa dilakukan sekarang. Oke, saya ambil sekarang 1, 2, 3. Untuk layar kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kami dari MC IOE 2021 mewakili seluruh panitia IOE 2021 sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Alvin dan juga Mas Yando dari Indonesia Re yang boleh membagikan pengalaman-pengalamannya dan materinya kepada kami semua seluruh partisipan pada sesi sore hari ini. Kami mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih Mas Alvin dan Mas Yando. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sorry David. Terima kasih banyak semuanya.